terima kasih. Engkau begitu baik, luar biasa, dahsyat. Selalu menjaga, melindungi kami. Membuat kami selalu sehat, kuat. Terutama pada hari ini. Engkau izinkan hamba tetap bisa berdiri di atas untuk menyampaikan isi hatimu. Biarlah firman-Mu lah menjadikan kami semakin mengenal-Mu, semakin melekat-Mu, semakin tahu tentang kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Jadi mungkin sadar atau tidak sadar ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Lewat khotbah setelah saya merenungkan kembali dari awal tahun bulan Januari, khotbah saya Tuhan suruh khotbah menjadi pribadi yang berdampak. Jadi kita hidup dunia ini harus ada yang sesuatu bisa membawa orang tahu, membawa orang mengerti, jadi ada dampak keteladanan kita. Itu bulan pertama loh Bapak Ibu. Bulan kedua juga Tuhan bicara untuk khotbah yang kedua, Tuhan suruh disiplin diri, membentuk pribadi yang berdampak. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah dengan khotbah ini sudah disiplin diri nggak? Di mana yang kurang, di mana yang tidak enak, di mana yang tidak layak, kita harus ganti. Kita harus berubah. Karena Tuhan sudah suruh kita, ya, disiplin diri, membentuk pribadi yang berdampak. Mana yang kurang, orang-orang nggak senang, kita ubah. Kita berubah. Itu Tuhan suruh kita pribadi kita masing-masing. Terus yang ketiga, Tuhan juga katakan Alkitab firman Allah tidak tanpa salah. Berarti apa yang terjadi dalam diri kita itu pasti ya dan amin. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah salah. Amin Bapak Ibu. Kita percaya, yakin. Apapun terjadi percaya. Ada rencana Tuhan lebih indah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Terus yang kemarin juga Tuhan bilang miliki pikiran Kristus. Ya, Tuhan suruh kita miliki pikiran Kristus. Kristus itu pasti penuh kasih. Kristus pasti mengampuni. Ya, Kristus selalu menolong. Pikiran Kristus selalu terbaik. Tuhan sudah setiap bulan Tuhan suruh kita cara-cara. Maka kalau kita ikutin setiap minggu datang, itu kita tahu firman Tuhan membentuk kita sepanjang tahun 2025. Jika kamu sering absen ya kamu nggak lengkap. Nilaimu mungkin nggak bisa lurus. Itu tergantung diri kamu kalian. Dan kita belajar. Kalau kita lihat hali masalah begitu banyak terjadi di luar kemampuan kita. Ketika sesuatu yang belum terjadi dalam kita, persiapan yang baik-baik. Jangan abaikan. Nggak mau tahu. Suatu hal yang terjadi dirimu, engkau baru mengerti. Baru Tuhan, baru panggil Tuhan. Itu sudah terlambat Bapak Ibu. Jadi, milikilah pikiran Kristus selalu jalannya apa yang Tuhan mau. Saya bersyukur hari ini bisa berdiri. Biasanya sekarang tiket Jakarta, Singkawa, apapun Pontianak, kalau Jakarta juga banyak, penuh tiap kali, ya, karena dari keluarga Bu Maliam itu hari ketiga mereka harus kumpul kembali di kuburan almarhum, ya, taburan bunga, saling mendoakan, bukan doa orang mati Bapak Ibu, jangan salah, kalian kalau rumah pemakaman jangan doa orang sudah mati, ya. Kalau tidak mengerti, baca Alkitab lagi. Saling mendoakan, menguatkan. Dan juga teruskan visi misi almarhum harus bagaimana. Itu bagus sekali. Kalau sudah mati nggak ada apa-apanya ya. Sudah tidak ada kenangan. Jangan bicara sama orang mati lagi. Ingat ya, Tuhan nggak senang cara itu.
Hari ini, ya, khotbah saya melawat kesehatan jiwa. Merawat apa? Kesehatan jiwa. Jadi setiap bulan Tuhan suruh kita hal bagaimana. Tergantung kamu mau ikut atau tidak. Kalau anggap firman Tuhan nggak ada artinya, ya itulah kamu. Bagi yang benar-benar insaf bahwa firman Tuhan itu dahsyat yang luar biasa berkuasa, kamu ikutin terus. Kamu baru tahu Tuhan kita luar biasa dahsyat. Ya, tunjukkan 2025 itu banyak tantangan, kejadian-kejadian. Kalau kamu belum keliran, jangan anggap santai aja. Ada waktu buat Tuhan, kalau ada untuk pribadi, jalan terus mencuri waktu Tuhan. Saya ingatkan, hati-hati. Sesuatu terjadi dirimu, kamu baru tahu betapa sakit hati kita, betapa merasa berat-berat, beban berat. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Lebih baik ikutin apa yang Tuhan mau. Ikutin, biar engkau sukacita. Oke, hari ini judul saya melawat kesehatan jiwa. Jadi mengapa kita harus menjaga keseimbangan kesehatan jasmani, jiwa, dan rohani kita? Pertanyaan kedua, menurut kita, cara apa yang terbaik untuk menjaga keseimbangan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh? Pertanyaan ketiga, komitmen apa yang akan kita ambil supaya bisa menjaga keseimbangan kesehatan jasmani, jiwa, dan rohani kita? Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita harus bertanggung jawab atas kesehatan tubuh. Bukan hanya roh dan jiwa. Ingat, bukan hanya roh dan jiwa. Kita harus menjaga diri sendiri secara utuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Ini 3, Bapak Ibu. Memang barangkali sering kita dengar bahwa kehidupan roh harus lebih utama daripada kepentingan tubuh. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu menjaga kesehatan tubuh kita, Bapak Ibu. Bahwa tubuh jasmani hanya berguna selama kita ada di dunia. Sedangkan kehidupan rohani berguna untuk kehidupan yang akan datang. Jasmani kita tuh sekarang loh Bapak Ibu. Kita perlu juga. Namun tidak berarti bahwa tubuh jasmani kita tidak penting. Oh, saya hanya roh aja. Jasmani juga penting Bapak Ibu. Tubuh jasmani kita sangat penting, karena dengan tubuh yang sehat kita dapat melayani Tuhan dengan sesama dengan baik. Kalau tubuh kita tidak sehat, hari ini saya nggak bisa berdiri, nggak bisa melayani Tuhan. Tubuh saya nggak sehat, mana bisa kan saya besuk orang. Kemarin di Pemangkas saya besuk satu orang, menderita luar biasa, baru umur 40-an. Saya selalu berdoa, Tuhan saya nggak mau jumat pengurus kita terjadi, kasihan, satu rumah menderita luar biasa. Maka sebelum terjadi pada diri kita, pegang janji Tuhan Bapak Ibu. Jangan selalu mengasihi diri kita lebih daripada mengasihi Tuhan. Upah hal ini. Lihat orang itu, kami ke sana menderita banget. Sampai keluar air mata, saya berdoakan dia. Nggak bisa cerita penderitaan dia. Jangan jumat pengurus kita seperti demikian. Supaya kita jaga kesehatan kita, dekat sama Tuhan, ikutin kebenaran Tuhan. Jangan menurut kita sanggup, jangan menurut kita mampu, jangan menurut tidak. Jangan lepaskan itu. Tuhan yang kita sembah, utamakan hidup kita buat Dia. Amin Bapak Ibu. Kasih tahu kiri kanan, utamakan Tuhan lebih segalanya. Kalau terjadi udah menyesal Bapak Ibu. Ya, tubuh jasmani kita sangat penting, saya ulang lagi,
Kalau dengan tubuh sehat kita dapat melayani Tuhan dengan maksimal. Dan juga melayani sesama dengan baik. Tubuh sehat itu mendukung aktivitas rohani Bapak Ibu. Kalau kita nggak sehat, mana bisa. Mendukung aktivitas kita, nggak mungkin. Sehingga kita bisa berkembang dengan optimal kalau sehat, Bapak Ibu. Coba kita lihat Yohanes 3, Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3. Sampai langsung Yohanes berdoa loh, khusus untuk kepada siapa? Gaius. Jadi penting kesehatan Bapak Ibu. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa tuh, Yohanes berdoa. Semoga engkau tuh Gaius, supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dengan segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Luar biasa Bapak Ibu. Ketiganya, ayat ketiga. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ini satu rahasia. Supaya kita hidup. Mental kita kuat. Menghadapi segala sesuatu. Supaya dengan kesehatan jiwa kita kuat, sehat. Hal hidup dalam kebenaran. Ini kesaksian berapa orang tentang kesaksian hidup Gaius. Dia hidup dalam kebenaran. Maka kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri waktu Tuhan. Ada waktu yang terindah. Kamu nggak mau. Untuk diri kita. Seperti hari ini, hari Minggu. Beribadah Tuhan. Tuhan kita aja bekerja Sabtu sampai Sabtu. Hari Minggu ada sabat berhenti. Itu contoh teladan buat kita. Tapi kita ambil Sabtu Minggu. Waktu kita nggak berani pakai Senin sampai Jumat. Hati-hati Bapak Ibu. Dia harus seperti Gaius ini. Yohanes berdoa buat dia. Kesehatan fisik sama pentingnya dengan kesehatan jiwa. Ada begitu banyak cara kita upayakan demi menjaga kesehatan tubuh. Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Itu betul secara manusia. Rutin berolahraga dan sebagainya. Namun tak sedikit yang abai dengan kesehatan jiwa. Tekanan karena persoalan, masalah membebani pikiran, kerap membuat jiwa seseorang terganggu hingga sulit bersuka cita. Jiwa tidak sehat biasanya ditandai dengan emosi yang tidak stabil dan tidak bisa terkontrol. Mudah marah dan depresi. Tidak memiliki hubungan yang baik mendalam dengan orang lain. Tidak cakap mengatasi persoalan, egois, pendendam, selalu berpikir negatif dan sebagainya. Itu tubuh yang gak sehat. Selalu pikiran yang tidak positif. Pada dasarnya kesehatan jiwa sangat penting. Karena jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan. Jiwa tidak sehat akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Mulai dari kesehatan hingga relasi kita. Maka surat Yohanes yang tadi kita baca, Rasul Yohanes menuliskan semoga ia sehat, ia baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwanya baik-baik saja. Nah, di sini Rasul Yohanes beberapa kali menekankan kena sinar agak silau dikit. Dari Rasul Yohanes beberapa kali menekankan bahwa jiwa Gaius baik-baik saja. Karena ia hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu mau jiwa sehat?
hidup dalam kebenaran. Itu loh, jelas sekali. Kuncinya hidup kebenaran, Bapak Ibu. Di saat beberapa saudara, ada saksi kita nggak bisa ngomong. Kenapa Gaius bisa hidup kebenaran? Ada kesaksian. Inilah, memberi kesaksian tentang hidupmu dan kebenaran. Itu ada berapa orang loh datang. Nah, di sini mengatakan juga ya, di saat beberapa saudara datang, memberi kesaksian tentang keberadaan Gaius, ia memang hidup dalam kebenaran. Alkitab mengatakan, engkau hidup dalam kebenaran. Ya, ini menjadi landasan hidup kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, dengan baik-baik. Untuk memiliki jiwa yang sehat, maka kuncinya adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu menuntun kita pada jalan damai sejahtera. Kendati atau meskipun goncangan hidup ingin menghancurkan kita, tetapi kebenaran Tuhan akan menguatkan, memenangkan, menghibur jiwa kita. Ketika kita merasa lesu, lemah, tak berdaya, tidak Tuhan menghidupkan kita. Itu saya mengalami, Bapak Ibu. Ketika saya mengalami ujian sangat berat, Hans kepergian, ada Tuhan, ada firman Tuhan. Kalau nggak ada firman Tuhan, susah, Bapak Ibu. Maka firman Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan, firman-Nya yang hebat, yang dahsyat. Seperti juga pernah dialami oleh pemazmur itu Daud. Tak kalah jiwanya begitu terhimpit, menghidupi kebenaran membuat dia bisa bersyukur karena firman Tuhan. Daud juga mengalami banyak persoalan masalah. Selalu firman Tuhan menguatkan dia, menghibur dia, membuat dia bisa bangkit kembali. Maka firman Tuhan itu penting. Maka dengan firman Tuhan jangan main-main. Maka firman Tuhan dengar baik-baik. Kalau perlu catat. Setelah catat, hidup kita lakukan firman Tuhan. Bukan sebagai pendengar. Itu nggak ada artinya. Hanya pendengar. Maka Tuhan bilang harus pakai pelaku firman Tuhan. Seperti kemarin saya pelaku firman, walaupun tubuh lemah, capek, ngantuk, tetap saya jalani perintah Tuhan. Selamatkan satu jiwa, dibaptis. Ya, si Sengau punya ya. Nah, bukan ya. Suami punya Koko ya. Bersuka cita nggak bawa satu jiwa. Ya, datang ke rumah Tuhan. Kalau saya malas, kalau saya merasa capek, kalau saya sayang diri saya, Tuhan, aku sudah ngantuk dari pagi sampai sore. Tuhan, aku takut nanti nabrak orang, sudah capek ngantuk. Tuhan, aku lapar. Tuhan, ini udah malam, besuk sudah lewat. Banyak alasan bisa menghalangi saya. Tapi ketika kita mencintai Tuhan, semua berjalan lancar, bahagia. Ya, seperti kemarin juga pelayanan sampai pemangkat capek, tetap masuk. Ketika itu baru ada air mata, baru tahu kehidupan manusia. Begitu menderita kalau di luar Tuhan. Kalau saya nggak masuk, saya tidak mengerti. Sudah masuk baru tahu Tuhan, aku ini. Pakailah aku lebih-lebih lagi sebelum engkau panggil pulang. Halus Bapak Ibu, sungguh-sungguh. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh. Jangan hanya sekedar sedoang, nggak ada artinya. Lihat aja sampai Daud menghadapi tantangan begitu berat. Mazmur 43 ayat 5 kita sering nyanyi lagu ini. Yaitu coba lihat. Sampai Daud mengatakan demikian. Coba lihat Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur
lagi kepada penolongku dan Allahku. Karena Mazmur Daud sangat mengerti ketika dia terhimpit kesesakan, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Karena dia dekat. Coba kita nggak dekat, mana mungkin bisa lewati masalah seperti dia hadapi yang luar biasa. Lagunya biasa kan sering kita nyanyi, ya. Oke, Bapak Ibu, jadilah penurut Allah yang menghidupi kebenaran dengan memiliki kedisiplinan rohani. Membaca Alkitab dengan rutin, merenungkan firman Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan. Niscaya jiwa kita tetap terpelihara. Amin, Bapak Ibu. Waktu Abed masih kecil sama Sophie nyanyi lagu ini, juara 3, Bapak Ibu, masih ingat terus. GBI loh, seluruh GBI loh, juara 3. Nah ini nanti Sophie nyanyi lagu ini. Luar biasa loh ya. Abed dulu umur berapa tahun dulu ya? Masih kecil ya Sophie dia. Umur berapa ya? Oke, Bapak Ibu, tadi kalau kita renungan kembali 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Saya baca lagi ya. Saudara yang kekasih, luar biasa. Yohanes itu sangat ramah tamah. Saudara yang kekasih, aku berdoa supaya engkau, dia panggil Daud itu saudara kekasih. Aku berdoa kamu, dia bilang, baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat ini merupakan, Bapak Ibu, ucapan salam dan doa disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada seseorang namanya Gaius. Ayat ini sangat penting menjaga kesehatan, kesejahteraan baik dalam tubuh maupun dalam jiwa. Rasul Yohanes berdoa agar kita semua baik-baik saja dalam segala hal, termasuk kesehatan fisik kita, Bapak Ibu. Nah, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk melawat tubuh kita sebagai tempat Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita harus menjaga tubuh kita, Bapak, karena tubuh kita ada tempat Roh Kudus ada di dalam. Maka kita merokok merusak tubuh kita, berarti kita tidak menghargai Roh Kudus. Minuman keras membuat kita mabok. Makanan-makanan yang begitu tinggi merusak juga, air kita stroke, masalah. Maka kita menjaga, makan boleh, ya, jaga baik-baik, agar tubuh kita ada Roh Kudus. Kita lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu, sering kita, Tuhan suruh, kamu tahu nggak? Kali ini Tuhan katakan, kamu tahu nggak bahwa tubuhmu pegang tubuh kita. Tubuh adalah Roh Kudus diam di dalam kamu. Roh Kudus ada di dalam tubuh kita lah, Bapak Ibu. Percaya nggak? Roh Kudus ada di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, saya nggak tahu ya, Bapak Ibu, saya diri. Kalau saya tidak melakukan perintah Tuhan, saya nggak bisa tidur. Saya merasa sesak napas. Saya merasa sedih. Itu harus peka suara Tuhan. Kalau kamu nggak peka, ya, itu urusan kamu. Saya melakukan sesuatu, apa yang Tuhan mau, saya nggak melakukan. Aduh, gaya susah. Lewatnya susah. Itu peka. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Maka di sini katakan, atau tidak tahukah kamu, tubuhmu ada buah baik Roh Kudus diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita harus sadar, tubuh kita bukan milik sendiri, bukan kita pakai tubuh kita seenak kita. Ini sudah mengatakan bukan milik kamu karena kamu sudah dibeli, dibayar dengan harga yang mahal. Tapi selalu kita anggap tubuh kita milik kita. Saya mau pakai apa, terserah.
Jangan melanggar firman Tuhan Bapak Ibu. Apalagi suka bohong, sedikit-dikit bohong. Nggak mau katakan sejujurnya, bohong. Itu dicatat terus loh Bapak Ibu. Hidup apa adanya, berapa kita bohong. Katakan sejujurnya. Untuk apa? Bohong sesama, bohong sesama juga bohong pada Roh Kudus. Seperti masih ingat kisah para dua orang itu mati di depan kaki siapa? Petrus, Ananias sama istrinya. Dia anggap itu Petrus itu manusia, bohong. Nah, ketika langsung di Roh Kudus bertindak, mati. Suami istri, jangan main-main lah Bapak Ibu. Lebih baik nggak mau katakan daripada kita bohong. Hati-hati ya Bapak Ibu. Sebab kamu telah dibeli, 20. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Dan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Lakukan. Dimanapun kita berada, tunjukkan aku anak Tuhan. Dimanapun kita berada, tunjukkan kita hidup di dalam Roh Kudus. Selain kesehatan fisik, kesehatan jiwa sangat penting Bapak Ibu. Langsung jangan berdoa ke jiwa kita semua baik-baik saja. Ya, kita harus menjaga kesehatan mental, emosional kita dengan berdoa. Menyampaikan pemikiran yang sehat, menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama, serta mengelola stres, emosi dengan bijaksana Bapak Ibu. Jadi renungan hari ini mengingatkan kita akan pentingnya menjalani kehidupan seimbang. Kesehatan fisik, jiwa saling terkait, mempengaruhi satu sama lain. Kita perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, ibadah, hubungan, sejumlah hal lain dalam hidup kita. Kecerobohan dalam aspek-aspek ini dapat berdampak negatif pada kesehatan kita secara keseluruhan. Bila kita menjadi pribadi yang sehat, baik secara fisik maupun jiwa, sehingga kita dapat mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, berdampak positif bagi orang lain sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika renungan sampai di sini saya dapat tambahan. Di situ mengatakan ilustrasi, milikilah mental seperti singa. Wah, ya, sebab waktu ngada nanti gambar singa itu gagah, perkasa, berotot semuanya ya. Itu ternyata Amsal 30 ayat 30 kita baca. Singa, baca sama-sama. 1, 2, 3. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Ini firman Tuhan. Terkuat di antara binatang. Singa tidak pernah mundur. Dia menghadapi siapapun, dia maju terus. Hebat singa itu. Jadi banyak hewan yang ditakuti di hutan. Tapi jika ditanya, siapa dinobatkan sebagai Raja Limbah? Nama hewan yang disebut hanya ada satu, singa. Kalau orang bilang, Raja Limbah siapa? Pasti orang jawab singa. Nggak ada orang jawab yang lain. Semua tahu. Padahal kalau saya lihat, saya paling senang lihat animal. Binatang-binatang kalau waktu siang, kalau nggak ada kerja, saya pasti buka HP saya. Wah, saya senang. Ternyata di dalam hutan tuh bukan hanya singa yang hebat. Saya lihat harimau juga kekuatannya luar biasa. Giginya juga tajam. Kalau dia berentam, biasa kalau adu ya, kalau lihat sama-sama besar, biasa saya lihat harimau yang menang, lebih lincah.
Tapi Alkitab mengatakan dia yang terkuat. Firman Tuhan tidak pernah salah, ya. Nah, banyak hewan yang kuat ditakutin di hutan. Tapi ya tadi dia bilang supaya raja limbah adalah disebut singa. Mengapa bukan beruang? Beruang juga hebat loh Bapak Ibu. Kalau pernah nggak kamu lihat singa, harimau makan beruang? Siapa pernah lihat? Kasih tahu saya nggak pernah. Sekali ketemu berantem hanya bisa mundur diri, nggak bisa saling memakan. Karena sama-sama kuat, sama-sama punya gigi tajam. Saya nggak pernah, kecuali anaknya ya, saya nggak tahu. Kalau sama-sama besar, nggak ada. Tapi kenapa nggak sebut beruang? Raja limbah. Harimau juga hebat. Berantem mana pernah singa makan harimau? Nggak bisa. Kecuali harimau yang macam tutul yang kecil bisa. Tapi dia juga nggak makan, dia hebatnya. Ketika dia cuma dimatiin dia, udah. Kenapa dia nggak saling makan, saya nggak tahu. Buaya juga. Pernah nggak lihat singa makan buaya? Kalau harimau ada, nah, itu tersendiri. Harimau itu harimau apa ada? Badak juga. Hewan-hewan berukuran besar, bergigi tajam. Tapi nggak disebut raja limbahannya singa. Nah, Bapak Ibu, ternyata singa itu bisa beratnya 250 kilo. Panjang kurang 2,7 meter. Ekornya bisa 1 meter loh panjangnya. Bentuknya gagah kalau lihat. Nah, harimau itu bentuknya gagah. Berkarisma. Otot-otot kokoh. Serta gigi sangat kuat, tajam. Kalau menggoyak masangnya. Lihat, wah sekali itu. Hancur semuanya. Singa jantan memiliki bulu tebal di sekitar leher dan tekuknya. Menambah kegagahan singa secara visual. Kalau kita cari dalam catatan sejarah, keberadaan singa sudah ditemukan setidaknya sekitar 1 juta tahun yang lalu. Gambar-gambar ditemukan di gua prasejarah. Sedang fosil singa pertama berumur 700.000 tahun ditemukan di Italia. Nah, Bapak Ibu, kita tahu Daniel pernah harus berhadapan dengan sekelompok singa yang sangat lapar, ganas, karena mempertahankan imannya menentang raja. Sedangkan dalam sejarah kita tahu bagaimana kerajaan Roma mempergunakan singa baik sebagai sarana hiburan dengan dipertandingkan lawan gladiator atau menghabisi nyawa mereka. Lebih memilih untuk menyembah Tuhan ketimbang kasar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, satu hal yang bisa kita pelajari dari sifatnya, singa tidak pernah takut menyerah atau diserang. Meski harus menghadapi sekelompok hewan buas lainnya. Kalau memang perlu, mereka bisa menyerang secara sekelompok. Nah, singa juga dikenal sebagai pemasang hewan berukuran besar. Hebat loh, singa bisa makan singa loh. Badak loh. Dengan data fakta seperti ini, singa tentu pantas mendapat predikat sebagai raja limbah. Predikat sudah disadang selama ratusan ribu tahun. Alkitab pun menjadi salah satu sumber catatan yang penting mengenai singa. Karena di dalam kitab Amsal, singa disebut sebagai yang terkuat. Tadi baca, terkuat di antara binatang. Nah, ada banyak tokoh bermental baja di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Salah satunya tentang Daud. Dengan mentalnya berani maju menghadapi raksasa Goliat. Karena selama
Tuhan ada besertanya. Tidak ada satupun tidak sanggup Daud kalahkan. Kalau kita baca lengkap di 1 Samuel pasal 17, kita mendapatkan gambaran jelas bahwa Goliat beserta prajurit Filistin sudah 40 hari lamanya mengintimidasi mental prajurit Israel. Tidak satu pun dari prajurit terlatih berperlengkapi perang baik ini berani maju melawan Goliat. Meskipun juga mereka sudah punya pengalaman seperti Saul itu punya pengalaman loh Bapak Ibu. Tapi pada kenyataan mereka masih tidak berani maju menghadapi lawan. Karena belum apa-apa sudah kalah mental. Mental itu paling penting. Kita jaga kesehatan kita. Kesehatan kita kuat, mental kita pasti kuat. Kalau kita baca selanjutnya tidak ditemukan dengan seperti Daud. Meski Daud masih muda, belum pernah bertugas di ketentaraan. Sehari-harian hanya dipekerjakan sebagai gembala. Ternak ayahnya, menjaga ternak ayahnya. Tapi Daud jauh lebih berani dibandingkan tentara Israel. Bahkan raja pada waktu itu ada Raja Saul. Seorang Daud kecil badannya bisa mengalahkan keberanian sekelompok tentara Israel dan raja tanpa memiliki peralatan perang yang perisai apa. Yang membedakan adalah mentalnya Bapak Ibu. Mental kita harus kuat seperti singa. Jangan sedikit, ayo kamu jadi WL. Langsung mental, aku gak bisa. Mentalnya hilang. Ayo kamu melayani, coba berdoa. Aku belum bisa. Mentalnya Bapak Ibu. Mental itu kita kuat hari ini. Jiwa sehat pasti mental kuat. Amin Bapak Ibu. Berani maju dulu. Kenapa bisa orang disuruh khotbah gak berani? Suruh doa gak berani? Melayani Tuhan gak berani? Dia tidak mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau suruh siapa-apa gak berani, berarti dia tidak mengandalkan Tuhan. Seperti Daud. Dia tahu dia masih muda. Dia tahu dia tidak terlatih. Dia tahu dia tidak pernah belajar perang. Tapi dia tahu Tuhan ada besertanya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita selalu menghadapi sesuatu, ingat Tuhan beserta kita. Amin Bapak Ibu. Kasih tahu mulai ini jangan takut. Harus jadi sifat singa, pantang mundur. Dan jangan singa yang jahatnya ya, yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi saya contoh Daud sangat mengalahkan Goliat, bisa melihat sebuah sikap mental, tidak tergantung kelengkapan pelawatan yang lengkap yang dimiliki. Sikap mental tidak tergantung berapa banyak uang ada, kekuatan, otot, keahlian, gelar, keilmuan, dan lain-lain. Kita harus jauh itu semua sifat manusia, itu pikiran manusia. Aku harus kaya baru bisa melayani ikut misi. Aku harus sekolah tinggi baru berani mengabarkan Injil. Itu semua tergantung pribadi kamu. Daud tidak mengadakan dirinya. Dia tahu dia lemah. Dia tahu dia masih muda. Dia tahu dia nggak pengalaman. Tapi dia mengandalkan pada Tuhan. Belajar hari ini mengandalkan pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan gelar, bukan ilmu, bukan kekuatan kamu, bukan kekayaan kamu. Inilah sering merupakan hal-hal yang masih sering dilupakan orang. Selalu pakai pikiran kita, nggak mau mengandal pada Tuhan. Banyak orang mengukur kekuatannya hanya berdasarkan fakta-fakta fiksi yang tinggi rendahnya ilmu, sementara mereka mengabaikan sifat psikisnya. Maka tidak heran kita melihat banyak orang gagal. Bukan karena mereka tidak sanggup,
Bukan karena mereka kurang pintar. Bukan karena kurang skill dan sejenisnya. Tetapi justru karena mental mereka lemah. Daya juang lampu. Semangat gampang pudar. Rasa takut akan kegagalan. Mengukur kapasitas diri terlalu kecil. Dan cenderung memandang kepada besar masalah atau tantangan. Semua ini seringkali membuat orang menyerah sebelum bertanding. Oleh karena itu kita memerlukan sebuah mental baja yang tidak kenal takut seperti singa. Seperti gambaran mental yang dimiliki oleh Daud. Lewat Daud kita bisa belajar bahwa sebuah mental yang kuat akan sulit dibangun dengan mengandalkan kekuatan kemampuan sendiri. Tetapi akan bisa tumbuh, bisa maju, bisa berhasil, bisa sukses berpusat pada Allah yang punya kuasa melebihi segalanya. Amin Bapak Ibu, harus itu kita lakukan. Allah melebihi segalanya. Saya bisa berdiri di sini, saya mengandalkan Tuhan. Saya tahu banyak kekurangan saya. Saya tahu banyak hal yang saya lemah. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Ya Bapak Ibu, harus mengandalkan Tuhan. Memang kadang-kadang kecemasan bisa sangat membebani. Jika kita tidak berhati-hati. Kecemasan itu dapat mengkuras tenaga kita Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya Salomo berkata, Amsal 4 ayat 23. Salomo berkata apa loh? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dalam disitulah terpancar kehidupan. Pertimbangan beberapa saran untuk mengembangkan kekuatan mental diperlukan, memastikan kita tetap fokus. Ini dari wajah Salomo. Pertama Bapak Ibu, supaya kita mental yang kuat, bisa pikiran fokus yang positif. Pertama kita harus percaya pada Tuhan. Harus percaya pada Tuhan sungguh-sungguh. Kalau enggak, tidak bisa. Kunci untuk menjadi kuat secara mental dengan baik Bapak Ibu adalah menyadari bahwa kekuatan kita tidak datang dari dalam diri kita, melainkan dari Tuhan. Kunci menjadi kuat secara mental ada menyadari bahwa kekuatan kita tidak datang dari diri sendiri, melainkan dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan baru kamu kuat. Dari Tuhan baru kamu bisa merasakan betapa dahsyat hebatnya Tuhan kita. Seperti Mazmur 18 ayat 2. Mazmur 18 ayat 2. Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahanku, penyelamatanku, Allahku, kekuatanku, percaya. Luar biasa. Salah. Mazmur 18 ayat 2. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Apapun terjadi, percaya kepada Tuhan, percaya Dia akan menjagamu. Apapun terjadi di kita, jangan melalaikan diri, jangan kecewa, jangan bersungut-sungut. Tetap diam di dalam Tuhan. Percaya Dia akan menjagamu. Jangan cari yang lain. Tetap diam. Tuhan pasti menjaga kita. Kedua, kita bisa menang dengan bisa fokus pada yang positif. Menangkan kekhawatiran. Memang kita manusia banyak kekhawatir. Tapi harus menangkan kekhawatiran itu. Kita merugikan diri sendiri setiap kali kita mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting. Atau berada di luar kendali kita. Atau kedua-duanya. Paulus menulis Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Paulus menulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa, pemohonan dengan ucapkan syukur. Masalah persoalan itu mengucapkan syukur Bapak Ibu. Doa terus, doa terus. Jangan pakai kekuatan kita. Masalah datang buat saya doa, doa, doa. Ya, kembali saya ketemu para guru-guru. Saya juga saran mereka berdoa buat saya terus. Berdoa kalau kamu gaji naik. Berdoa, berdoa. Jangan berkandang pada Tuhan. Jangan bersandar pada manusia. Berdoa, libatkan kuasa Tuhan. Ya Pak, ya Pak. Kalau kamu makan, pilih makan apa saja. Ingat doa ya. Supaya gaji kamu naik. Kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Dia peduli kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita harus firman Tuhan Bapak, Ibu baru kuat. Petrus 1 Petrus 5 ayat 7. Di sini katakan, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya. Sebab Ia kan, kalau kita nggak serahkan semua kepada Dia, hanya serahkan pada diri kita, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa. Serahkan penuh pada Dia. Masalah apapun, serahkan penuh kepada Dia. Maka semua berjalan dengan baik. Ya, maka saya suruh guru-guru serahkan. Walaupun kamu punya honornya rendah, serahkan. Saya lihat semua mukanya berseri-seri loh mereka. Hanya 1,1 juta, 1,2 juta, 1,3 juta. Mereka bersuka cita loh Bapak Ibu. Luar biasa ketemu mereka. Senangnya nggak ada minta-minta. Senang. Disuruh undang saya pulang bulan Juni. Tanggal 12 ada perpisahan. Naik TK, naik SD, masuk ke SMP. Banyak orang tua dari luar katanya mau ketemu dua ketua, berbicara dulu sama saya, baru anaknya berani sekolah sana, karena mungkin dia minta tolong. Ya, kalau ketua udah ngomong, dia tahu kalau saya ngomong, ya. Saya nggak mau, dari kecil saya didik orang tua saya. Nggak boleh walaupun hal kecil jangan bohong. Walaupun janji teman pun saya nggak mau. Saya bilang pasti ya pasti. Saya datang. Saya tidak. Jadi belajar kecil dari papa mama saya sudah tekan saya. Maka perkataan banyak orang percaya. Saya nggak mau bohong orang. Kecuali lupa. Ya, oke, Bapak Ibu. Serahkan semua khawatir yang kepada Tuhan. Karena jangan khawatir tentang hari esok. Itu ada firman Tuhan, coba Matius 6 ayat 34. Tuhan pesan kita jangan khawatir tentang hari esok. Ya, pertama, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia memelihara. Nah, kedua, jangan khawatir hari esok. Matius 6 ayat 34. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan cukup untuk sehari. Itu sekolah Mandeling juga ya, ada juga ya, ada ngajar ayat ini ya, 今天事今天做，好啊，你就讲呀，也慢慢南部情况，这样这普通话讲，今天事今天做，明天没错. Itu dari Mandarin juga ada loh Bapak Ibu. Mandarin banyak ambil Alkitab kita loh. Maka jangan takut besok-besok. Ya Cica ya. Cica ini nanti ya. Iya. Percaya pada Tuhan. Hidup dengan setia. Biarkan Dia melakukan sisanya. Maka kalau kita lakukan pada Tuhan. Tuhan bisa melakukan hidupnya sisa saya seperti berapa tahun saya nggak tahu. Tuhan bertanggung jawab semua itu. Yang penting setia taat kepada Dia. Oke, yang ketiga. Jadilah termotivasi sendiri. Kita tidak boleh terjebak dalam kebiasaan menunggu orang lain melakukan apa akan mereka lakukan. Tapi sehingga kita dapat melakukan apapun perlu kita lakukan. Jangan ikutin pengaruh orang. Iman baru sering. Dia nggak punya iman, kenapa saya mau ikut dia nggak iman? Dia nggak punya hati untuk melayani Tuhan, kok saya ikut? Oh dia nggak mau, saya nggak mau.
Ya, urusan masing-masing Bapak Ibu. Maka Paulus, ada surat Paulus dari Filipi juga, coba kamu lihat. Paulus mengatakan, Filipi 3 ayat 14, coba lihat Filipi 3 ayat 14. Paulus berkata apa? Berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Memperoleh hadiah. Panggilan surgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Kita melakukan sesuatu sesuai kita, jangan ikutin orang. Maka dia berlari-lari memperoleh, kita harus berjuang untuk mendapat hadiah mahkota dari Tuhan. Orang lain bisa lari sampai sana, dia nggak kasih kita mahkota. Lihat aja kita pelari terkenal, dia dapat diri dia sendiri. Main badminton juara diri sendiri, nggak ada kasih sama si orang. Orang tua pun nggak bisa dapat bagian itu. Maka kita melakukan sesuatu sesuai diri kita. Orang lain tidak bisa menolong kita kalau dalam Tuhan. Keselamatan juga kita nggak bisa. Oh, saya setia Tuhan, saya setia kamu, saya mengasihimu. Nanti anak saya sesuatu, tolong selamatkan dia. Nggak ada. Pribadi masing-masing. Oke, Bapak Ibu, orang-orang mengecewa kita. Tidak semua orang setuju untuk melakukan apa benar. Kita sampaikan belum tentu orang mau, Bapak Ibu. Yang datang melampaikan kebenaran, belum tentu semua setuju melakukan, ikut sesuai. Itu urusan dia, saya nggak mau tahu. Yang penting saya sampaikan, Tuhan jangan salahkan aku. Saya sudah sampaikan kebenaran, dia mau lakukan, adalah terserah dia, kan urusan dia. Maka meskipun hal itu menghancurkan hati kita, hal itu tidak dapat membuat kita patah semangat untuk melakukan apa kita tahu dilakukan. Ya, biar orang apapun jangan pengaruh kita. Oke, yang terakhir adalah kembangkan pengendalian kita. Fakta ada kita dapat mengendalikan siapapun selain dari kita, diri kita, pikiran, perilaku, perkataan. Allah ingin mengendalikan diri kita menjadi bagian persenjataan dengan Kristen kita. 2 Petrus ayat 1 ayat 6 kita baca. Kepada pengetahuan menguasai diri, kepada penguasai diri ketekunan, kepada ketekunan ada kesalehan. Tuhan tidak ingin kita melampiskan amarah, menuruti kedagingan daging. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Pada dasar kami ada orang-orang halut di mukai, sama seperti mereka lain. Jadi kehendaknya Tuhan bagi kita, agar kita menempatkan diri, kita dibawa kendalinya. Dan kita tidak membiarkan kelemahan kita menguasai kita selama masa-masa sulit. Jadi Bapak Ibu, hari ini berbagai cara efektif menjaga kesehatan mental di atas bertujuan untuk membantu kita lebih mampu menghadapi tekanan, perubahan, membangun hubungan yang sehat, membuat keputusan yang baik dalam kehidupan. Jangan menunggu sampai mengalami gangguan mental dulu untuk menjalankan dalam kehidupan saya. Saya ulang lagi. Jangan menunggu sampai mengalami gangguan mental dulu untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah sejak sekarang kita, Bapak Ibu. Hiduplah kebenaran dengan memiliki kedisiplinan rohani. Membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Kendati badai hidup menerpa, bersandara pada kebenaran Tuhan. Karena janji-janji Tuhan menguatkan kita dalam segala kesusahan kita. Janji-janji Tuhan itu menyegarkan serta menghidupkan kita. Maka kita masuk dalam doa, Bapak. Maka kita bangkit berdiri. Jam 11.30. Tuhan, kami bersyukur melalui lindungan hari ini. Kami diingatkan
untuk kami menjaga keseimbangan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kami. Bila melalui kesehatan kami seimbang, hidup kami bisa Engkau pakai lebih besar lagi bagi rasa hormat, pujian, kemuliaan nama-Mu. Tuhan, firman-Mu ada milik pusaka kami untuk selamanya. Sebab semua itu kegirangan hati kami, menghidupkan, menyehatkan jiwa kami. Dalam kami condongkan hati kami untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu sampai saat terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.